Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 38 Diculik. Sayang, panggil Arsen pelan seraya merebahkan kepalanya di pangkuan istrinya. Anindya mengusap pelan rambut Arsen. Ia paham jika suaminya lelah, namun makan malam tak boleh dilewatkan. Makan dulu, Mas. Aku suapin ya. Tutur Anindya seraya mengangkat kepala Arsen agar pria itu kembali duduk. Anindya dengan telaten menyuapi suaminya. Jika saja Arvin melihat maka anak itu pasti akan langsung datang sambil menarik bajunya. Untung Arvin bobo. Dia kan kalau lihat kamu suapin aku langsung ngoceh, celetuk Arsen terkekeh. Anindya ikut terkekeh. Tangannya sesekali mengusap ujung bibir suaminya yang ada noda makanan. Sementara Arsen tampak lahap menyantap makanan yang istrinya suapi. Jika ia makan sendiri maka akan sedikit. Namun lain hal jika disuapi istrinya, ia bahkan bisa nambah saking nikmatnya. Mau lagi? Tawar Anindya saat makanan di piring sudah habis. Enggak, sayang, udah kenyang. Makasih ya udah suapin bayi gede, jawab Arsen tersenyum lebar. Anindya menggeleng pelan. Ia meletakkan piring kotor dan gelasnya di meja. Awalnya ia ingin membawa piring kotor itu ke bawah, namun Arsen selalu melarangnya. Ayo Bobo, ajak Arsen langsung menggendong istrinya ala bridal style. Anindya memekik terkejut, padahal sudah sering digendong tiba oleh Arsen, namun ia tetap saja terkejut. Sementara Arsen memang gencar menggoda istrinya, apalagi jika Arvin tidur seperti sekarang maka waktu untuk menggoda Anin semakin banyak. Hari ini Anindya sudah janjian dengan Via untuk pergi berbelanja ke mall dan suami mereka akan menjemput setelah pulang dari kantor. Anindya membawa Arvin dengan menggunakan stroller baby. Ia membeli beberapa pakaian Arvin sementara Via memilih pakaian bayi untuk anak pertamanya. Anin, menurut kamu bagus mana? Tanya Via menunjukkan dua model baju perempuan. Perempuan? Udah tanya Anindya balik. Sudah, katanya perempuan, jawab Via dengan semangat sambil mengusap perutnya yang sudah mulai membesar. Waduh, bisa jadi calon besan kita. Hahaha, pungkas Anindya terkekeh. Via ikut terkekeh. Ia hanya bisa manggut menanggapi. Bisa saja apa yang Anindya ucapkan benar. Anak mereka berjodoh dan berakhir menjadi besan.
Keduanya melanjutkan berbelanja pakaian mereka. Anindya yang saat itu tengah memilih barang lantas terhenti saat putranya tiba-tiba menangis. Anak mama, cuk, bosan ya, ucap Anindya seraya menggendong Arvin. Anindya mengusap punggung putranya yang perlahan mulai diam. Hal itu sontak membuat Anin mengajak Arvin ke cermin dan benar saja bahwa anaknya itu tertidur dalam gendongannya. Anin, dia tidur, ucap Via menoel pipi Arvin. Iya, Via, mungkin saja bosan dan lelah menemani kita belanja makanya dia tertidur, sahut Anindya mengangguk. Ya udah ditidurin aja di stroller, lagian bentar lagi juga suami kita jemput, tutur Via dianggukkan oleh Anin. Anindya merebahkan Arvin kembali ke stroller dengan hati-hati. Ia lalu mendorongnya menuju kasir untuk membayar beberapa barang yang sudah ia ambil. Anin, aku ke toilet sebentar ya, ucap Via menepuk bahu Anindya. Iya, nanti aku tunggu di depan, sahut Anindya seraya menyodorkan kartu kepada kasir. Setelah membayar, Anindya mendorong stroller baby ke tempat tunggu yang letaknya tak jauh dari toilet. Baru saja ia duduk tiba-tiba ponselnya berdering. Anindya beranjak dari duduknya. Ia meninggalkan stroller Arvin lalu mengangkat telepon dari suaminya. Tanpa Anindya sadari bahwa sejak awal ia sampai di mall, seseorang telah mengikutinya bahkan saat Anindya meninggalkan anaknya. Orang itu justru mendekat lalu menggendong Arvin yang masih tidur. Sayang, aku udah di lobi. Cepat kesini ya, ucap Arsen dari seberang telepon. Iya, Mas, aku kesana. Ini udah di lantai bawah lagi tunggu Via di toilet, timpal Anindya lalu mematikan panggilannya. Anindya membalik badannya, ia mengerutkan keningnya saat tak melihat putranya di stroller. Anin panik. Ia menoleh kanan-kiri guna cari keberadaan putranya. Mata Anindya melebar saat melihat seseorang membawa putranya yang menangis. Arvin, teriak Anindya lalu mengejar orang yang membawa putranya. Penculik, Arvin, teriak Anindya seraya terus mengejar orang yang membawa putranya. Anindya menangis. Ia berusaha terus mengejar orang yang menculik anaknya dengan dibantu oleh beberapa pengunjung. Namun sayangnya orang itu sudah membawa Arvin pergi melalui pintu mal yang lain, bukan lobi. Arvin, Anindya berteriak histeris saat mobil yang membawa putranya telah pergi. Anindya jatuh terduduk. Ia menangis kencang sampai membuat beberapa pengunjung mal mulai mendekat dan membantunya berdiri.
Orang itu tentu merasa kasihan padanya yang kehilangan anaknya. Mbak, jangan khawatir. Kami akan segera cek CCTV dan melaporkannya ke pihak berwajib, ucap Satpam Mall di sana. Anindya tak membalas. Ia hanya terus menangis dan merutuki kebodohannya yang telah lalai menjaga anaknya. Ia tak tahu bagaimana Arsen nanti. Suaminya itu pasti akan marah padanya. Hiks, Arvin, lirih Anindya terus memanggil putranya. Tak lama terdengar panggilan dari arah belakang kerumunan. Anindya menoleh dan mendapati Via sambil mendorong stroller Arvin beserta belanjaan Anindya. Anin, ada apa? Arvin mana? Tanya Via kebingungan melihat Anindya menangis. Anindya menangis semakin kencang. Kepalanya menggeleng seraya menunjuk asal ke arah mobil membawa Arvin pergi. Hiks, Arvin diculik. Via, jawab Anindya menundukkan kepalanya dan bertambah kencang menangisnya. Apa? Tapi bagaimana bisa? Tanya Via terkejut seraya mendekati Anindya. Aku lalai. Aku gagal menjaga anakku, jawab Anindya terisak. Via memeluk Anindya, tangannya mengusap bahu wanita itu lalu meraih ponselnya. Ia menghubungi suaminya. Halo, sayang. Arvin diculik. Anindya menangis histeris. Tolong sampaikan kepada Pak Arsen. Astaga, bagaimana bisa? Aku ke dalam. Kalian tunggu ya. Setelah menutup telepon, tak lama Arsen dan Lee datang. Keduanya memecah kerumunan dan menemukan istri mereka di sana dengan Anindya yang menangis histeris. Sayang, panggil Arsen mendekati istrinya. Anindya mendongak, tangisnya semakin pecah lalu buru beralih ke pelukan Arsen. Dadanya sesak, pikirannya melayang kepada putranya. Ia gagal menjadi ibu, ia gagal menjaga anaknya. Hiks, aku bukan ibu yang baik, Mas. Arvin kita, lirih Anindya dalam pelukan suaminya. Arsen mengusap punggung istrinya dengan pelan. Ia mengangguk lalu menyeka air mata di wajah Anindya yang justru semakin keras menangis. Tenang, oke. Orang aku akan cari Arvin dan aku pastikan pelakunya tidak akan lolos begitu saja. Tutur Arsen dengan tenang meski sejujurnya saat ini hatinya resah memikirkan putranya. Tapi aku gagal, Mas. Arvin diculik karena kebodohan aku. Hiks, ucap Anindya dengan suara sesak. Arsen semakin mengeratkan pelukannya. Ia tahu istrinya ini benar hancur. Tuan, saya sudah menghubungi anak buah kita. Mereka sudah mulai mencari keberadaan Arvin.
ucap asisten Lee setelah selesai bertelepon. Arsen mengangguk. Saat ini fokusnya terpusat pada keberadaan putranya dan istrinya yang sangat syok saat ini. Arsen menggendong Anindya yang tampak begitu lemas lalu membawanya keluar dari mall. Sementara Via membantu membawa barang Anindya, ia ikut sedih melihat Anindya yang histeris karena putranya diculik. Anindya tampak pucat memikirkan putranya yang masih belum ditemukan hingga malam datang. Pikirannya kacau, matanya sembab karena terus menangis. Dan kini penampilan Anindya terlihat begitu memprihatinkan. Arsen pun tampak sejak tadi berusaha membujuk istrinya untuk makan, namun Anindya hanya diam. Mas, Arvin belum nyusu. Aku yakin dia sedang menangis. Hiks, anak aku, Mas, lirih Anindya teringat Arvin yang selalu menyusu padanya. Aku mengerti kamu khawatir sama Arvin, tapi kamu juga harus jaga pola makan. Jadi makan dulu ya, tutur Arsen menyodorkan makanan ke mulut istrinya. Anindya menggeleng, ia mendorong tangan Arsen yang tengah ingin menyuapinya pelan tanda ia enggan untuk makan. Aku nggak nafsu, Mas. Aku mau Arvin, timpal Anindya pelan. Arsen menghela nafas, ia sangat paham jika istrinya tengah memikirkan anak mereka. Namun untuk makan sejujurnya tak boleh ditinggalkan. Saat hendak membujuk istrinya lagi, ponsel Arsen berdering menandakan ada telepon masuk dari seseorang. Katakan, ucap Arsen langsung. Tuan muda Arvin sudah ditemukan. Arsen meletakkan piring di tangannya, ia bangkit dari duduk yang mana mengundang tatapan dari Anindya. Kirim alamatnya, putus Arsen langsung menutup teleponnya. Arsen menunduk menatap istrinya, ia menarik tangan Anindya pelan. Sayang, Arvin sudah ditemukan. Kamu tunggu di sini ya, aku akan menjemput anak kita, tutur Arsen. Anindya menggelengkan kepalanya, ia menolak jika harus menunggu di rumah. Aku ikut, sahut Anindya tanpa mau dibantah. Arsen mengangguk, ia menarik tangan istrinya keluar dari rumah lalu masuk ke dalam mobil. Arsen mengendarai mobilnya ke alamat yang telah dikirimkan oleh anak buahnya. Anindya mengerutkan keningnya saat jalanan yang dilalui oleh Arsen adalah jalan menuju rumah bibinya. Mas, kenapa kita ke sini? Tanya Anindya saat mereka benar berhenti di depan rumah bibi Anindya. Disinilah Arvin, sayang,
jawab Arsen seraya membuka seat beltnya. Maksud kamu? Tanya Anindya menerka-nerka. Anindya melototkan matanya, nafasnya berubah memburu lalu langsung keluar dari mobil. Anindya berlari masuk ke dalam rumah paman dan bibinya yang tampak sudah dikepung oleh anak buah Arsen. Arvin, panggil Anindya saat masuk ke dalam rumah. Anindya terkejut melihat putranya yang menangis dengan Della di belakangnya menodong pisau ke leher Arvin. Halo Anindya, sapa Della dengan manisnya. Rindu dengan anakmu, lihatlah dia sejak tadi menangis jadi aku memukulnya. Lanjut Della menunjuk bagian lengan Arvin yang memar. Della, lepaskan anakku. Kau gila hah? Bentak Anindya hendak mendekat namun dihentikan oleh Arsen. Jika kau berani mendekat, maka aku akan menghabisi anakmu ini. Ancam Della semakin mendekatkan pisau ke kepala Arvin. Della, teriak Anindya dengan emosi yang memuncak. Jangan berani berteriak, berikan saja uang padaku maka anakmu ini akan aman, sahut Della tak kalah berteriak. Lepaskan anak saya, maka saya akan berikan apapun yang Anda pinta, ucap Arsen berusaha tenang. Uang 2 miliar, tukas Della langsung menyahut ucapan Arsen. Anindya melotot mendengar ucapan sepupunya yang tidak waras itu. Ia tak menyangka jika Della akan bisa berbuat keji dengan menculik anaknya hanya demi uang. Aku tidak menyangka kau benar picik, Della. Kau menculik anakku hanya demi uang, tanya Anindya. Uang itu aku gunakan untuk kedua orang tuaku yang saat ini sedang dalam tahanan, jawab Della dengan tinggi. Anindya kembali tersentak. Ia baru menyadari jika rumah itu sepi dan tidak ada paman bibinya di sana. Sementara Arsen yang melihat kebingungan di wajah istrinya lantas mengusap punggung Anindya. Bersambung.